karena menjelang Rajab, alangkah baiknya kalau kita sedikit menyinggung tentang Rajab secara umum, dan minggu depan insyaallah akan kami sampaikan tentang apa yang perlu kita ketahui di bulan Rajab. Masalah puasa, masalah bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan haram. Ada bulan haram tempat, minha arba'atun hurum. Bulan Allah ada 12. Inna iddata syuhur indallahi 12 syahra. Allah punya 12 bulan. Di antara 12 bulan ini ada 4 bulan haram, di antaranya adalah bulan Rajab. Rajab adalah bulan mulia. Dan di dalam masalah amalan di bulan Rajab, semua amalan yang bisa dilakukan di luar bulan Rajab boleh dilakukan di bulan Rajab. Tidak ada larangan. Apapun amalan, seperti puasa, maka puasa boleh di luar bulan Rajab, maka di bulan Rajab pun juga tetap boleh. Maka tidak benar jika nanti suatu ketika mendengar di lapangan ada orang yang mengatakan puasa bulan Rajab adalah bid'ah, maka itu adalah ulahnya ahli bid'ah yang ngomong seperti itu. Karena bulan Rajab adalah seperti bulan yang lainnya, tidak ada yang mengatakan puasa di bulan Rajab adalah bid'ah. Di sisi lain memang ada riwayat-riwayat tentang Rajab, riwayat palsu yang dibawa oleh orang yang ingin membela puasa bulan Rajab, menghadirkan puasa bulan Rajab, akan tapi terjerumus di dalam membawa riwayat-riwayat palsu, dan kita tidak perlu dengan mereka ini. Di sisi lain ada orang yang mencoba melarang puasa bulan Rajab dengan riwayat palsu, seperti riwayat yang dinisbatkan kepada Sayyidina Umar ibn Khattab. Tidak ada larangan puasa di bulan Rajab. Dan juga di sana memang ada riwayat-riwayat palsu tentang Rajab. Tetapi ketahuilah bahwa tidak semua riwayat tentang puasa bulan Rajab adalah palsu. Ada riwayat yang benar, sahih. Kesimpulannya adalah bahwasanya puasa bulan Rajab adalah tetap adalah sunnah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, singkat saja karena ini sudah kami bahas secara khusus, bisa dicari para pemirsa, para pendengar. Kita pernah membahas puasa bulan Rajab tentang hujah-hujahnya panjang lebar, detail, dan bagaimana pendapat a'immah, madzhabul arba'ah, 4 madhab. Cukup seandainya kita mengambil satu hadis Nabi SAW, anna Uthman ibn Hakim, Sayyidina Uthman ibn Hakim al-Ansari, ada salah satu orang yang bernama Sayyidina Uthman ibn Hakim al-Ansari, qala, beliau bertanya, beliau berkata, sa'altu Sa'id bin Jubair, aku bertanya kepada Sa'id bin Jubair an saumi Rajab. Secara khusus, ini hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Aku bertanya kepada Sa'id bin Jubair tentang puasa bulan Rajab. Wa nahnu yawma idzin fi Rajab. Karena memang saat itu kami berada di bulan Rajab. Kami ingin memanfaatkan bulan Rajab ini untuk kebaikan. Lalu kami bertanya. Faqala, kemudian Sayyidina Sa'id bin Jubair berkata, sami'tu bin Abbas, aku mendengar dari Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Yaqulu, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Nabi Muhammad itu yasumu, berpuasa di bulan Rajab, hatta naqulu la yuftir, begitu banyaknya dia puasa di bulan Rajab sampai kayak enggak berbuka. Artinya hampir sebulan penuh. Tapi suatu ketika yuftir, dan pernah di bulan Rajab tidak puasa, hatta naqulu la yasumu, sampai kami mengatakan Nabi tidak puasa di bulan Rajab. Dari riwayat semacam ini saja sudah bisa tahu puasanya Nabi pernah puasa di bulan Rajab. Adapun suatu ketika Nabi ditemukan pernah tidak berpuasa di bulan Rajab, itulah sunnah. Sunnah itu apa? Bermacam-macam. Sunnah itu adalah sesuatu yang pernah dilakukan oleh Rasulullah kemudian ditinggalkan. Dan di saat meninggalkan bukan berarti sunnah kita meninggalkan, seperti kesalahpahaman sebagian orang sehingga mengatakan kalau sunnah Nabi kadang kalau memang Nabi pernah melakukan lalu pernah meninggalkan, ya maka hendaknya kita sesaat meninggalkan, sesaat melakukan. Oh, enggak begitu, itu salah paham.
Jadi sunnah itu diantaranya adalah sesuatu yang pernah dilakukan Nabi, kemudian sesaat ditinggalkan. Bahkan kadang Nabi dengan sengaja meninggalkan itu takut difardukan, diwajibkan oleh Allah. Seperti kisah tarawih, bagaimana kisah tarawih. Nabi melakukan sholat di malam hari bulan Ramadan, di hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima Nabi tidak datang ke masjid. Di waktu tarawih. Sementara sahabat Nabi sudah menanti di hari yang kelima atau yang keempat itu. Di subuhnya, waktu subuh Nabi datang. Aku tahu apa yang kalian lakukan. Kalian menungguku kan? Iya ya Rasulullah. Aku sengaja untuk tidak datang karena takut nanti diwajibkan kepadamu. Jadi Nabi meninggalkan itu bukan karena sunnah untuk meninggalkan bagi kita. Nah, ini harus paham. Cuman sebagian orang ini dengan hawa nafsu, karena di matanya, di telik, di otaknya sudah urusan bid'ah-bid'ahin orang. Jadi difahami bahwasanya berarti harus ditinggalkan. Meninggalkan termasuk bagian daripada sunnah Nabi. Jadi justru di saat Nabi pernah meninggalkan, ini menunjukkan kalau itu tidak wajib. Maka ini Nabi pernah berpuasa di bulan Rajab. Puasa di bulan Rajab dengan puasa yang sangat banyak sampai hampir sebulan utuh, sampai dikatakan hatta naqulu la yuftir, sampai hampir tidak pernah berbuka. Hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah taala. Dan juga masih banyak riwayat-riwayat yang lainnya. Akan tapi ketahuilah bahwa seandainya bagi orang yang faham dan mengerti, cukup dengan ini riwayat. Karena majlis kita adalah majlis hadis bersama Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, maka kita cukupkan sampai di sini. Akan tapi kita perlu nyinggung pertang a'immah. Dari hadis ini, para a'immah, imam-imam madhab menjelaskan. Puasa bulan Rajab, menurut 3 madhab, madhab Imam Abu Hanifah, madhab Imam Asy-Syafi'i, madhab Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, adalah sunnah. Dan sangat dikukuhkan. Bertebaran di dalam kitab-kitab fikih mereka. Hanya menurut madhab Imam Ahmad ibn Hanbal, mengkhususkan Rajab sebulan penuh adalah makruh. Mengkhususkan puasa Rajab sebulan penuh menurut madhab Imam Ahmad bin Hanbal makruh. Akan tapi kemakruhan ini akan hilang dengan 4 hal. 1, dibolong 1 saja dari sebulan. Atau yang kedua, ditambah selain bulan Rajab hendaknya kita berpuasa untuk menghilangkan kemakruhan, supaya tidak mengkhususkan bulan Rajab. Misalnya apa? Sebulan Rajab puasa penuh 30 hari, misalnya kalau Rajab yang penuh, ditambah 1 sudah hilang kemakruhannya. Yang ketiga adalah melakukan puasa-puasa yang lain, bukan 3, melakukan puasa-puasa yang lain kapan saja, dan bukan harus diiringi dengan bulan Rajab. Pokoknya intinya bagaimana agar tidak mengkhususkan Rajab. Nah, dari sini bisa kita memahami bahasanya, menurut Imam Ahmad sendiri juga tetap sunnah, hanya jangan sampai mengkhususkan bulan Rajab sampai 3 hari bulan penuh, 30 hari atau sebulan penuh. Tapi kalau 20 hari, mangga. 20 hari silakan, 25 hari juga boleh. Jadi kemakruhannya bukan mutlak makruh. Makruhnya adalah kalau dianggap sebagai mengkhususkan, dan makna mengkhususkan sendiri ternyata bisa dihilangkan makna kekhususan tadi, mengkhususkan dengan hal tersebut, yaitu dibolong 1 hari, atau disambung 1 hari setelahnya, atau 1 hari saja, atau disambung sebelumnya, atau melakukan puasa kapan saja. Apa saja? Jadi ada 4 ya, 4 ya. Yang pertama ada dibolong, misalnya, sudahlah saya bolong 1 saja. Itu menurut madhab Imam Ahmad. Kalau madhab Syafi'i, puasa bebas, nggak ada aturan di sini. Karena memang Nabi pernah berpuasa semacam itu. Dibolong 1, atau ditambah 1 setelahnya, atau ditambah 1 setelahnya, atau kapan saja kita puasa selain bulan Rajab. Maka dengan 4 ini, maka kemakruhan itu sudah hilang. Ini menurut madhab Imam Ahmad ibn Hanbal. Makanya aneh, bin ajaib betul kalau tiba-tiba di akhir zaman itu begitu mudahnya orang menuduh orang lain yang lagi beribadah, lalu dituduh sebagai orang-orang yang melakukan bid'ah. Nah, ini yang harus diwaspadai, karena perpecahan sering terjadi karena sebagian orang yang terkopoh-kopoh dalam memahami riwayat,
tidak mendengar bagaimana para ulama, seolah-olah dia lebih hebat daripada kaum mujtahidin, lebih hebat dari para ulama. Bagaimana 4 madhab semua mengatakan semacam itu? Hanya Imam Ahmad bin Hanbal saja, madhab Hambali, ternyata situ ada keterangan yang mengatakan menjadi tidak makruh jika dilakukan dengan 1, 2, 3, 4 yang sudah disebutkan tadi. Kalau madhab yang lainnya semua mengatakan adalah sunnah. Dan bisa dilihat di dalam buku yang sudah kami tulis itu panjang lebar, di dalam buku Indahnya Memahami Perbedaan Para Ulama, agar kita tidak mudah untuk mencaci dan mengolok orang lain. Dan ingat, hadis yang mengatakan larangan puasa bulan Rajab, hadis maudhu, hadis palsu, tidak bisa dipakai. Di sisi lain memang ada sebagian dari kita suka membawa hadis-hadis yang palsu untuk meningkatkan ibadah, dan itu hukumnya adalah haram dan tidak boleh ikut-ikutan. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja dusta atas nama Nabi, membuat hadis-hadis palsu, maka tempatnya hendaknya dia menyiapkan dirinya untuk dimasukkan ke neraka jahanam. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.